Perkenalkan, nama saya Setia Prilda dengan NIM 2102030013 dari Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem peredaran darah pada ikan. Nah, perlu kita ketahui apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Contohnya seperti zat makanan, zat udara, dan lain-lainnya. Ikan memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu tertutup dan tunggal. Artinya, darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung, kemudian dalam satu kali peredaran, darah hanya tetap berada pada pembuluh darah. Ikan memiliki 4 organ sistem peredaran darah, yaitu yang pertama, jantung, yang kedua, arteri, yang ketiga, vena, dan yang keempat, kapiler. Nah, untuk yang pertama pada jantung. Jantung ikan terletak pada ruang perikardial di sebelah posterior insang. Jantung ikan terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium, ventrikel, sinus venosus, dan bulbus arteriosus. Untuk atrium, yaitu sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Daerah yang berada di atrium akan melalui atrium ventrikuler diteruskan ke dalam rongga ventrikel. Atrium ventrikuler merupakan semacam katup atau klep yang dapat mencegah darah kembali ke rongga atrium. Untuk yang kedua yaitu ventrikel, sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventrikel hanya menerima darah yang disalurkan dari atrium, kemudian darah yang berada dalam ventrikel akan dipompa dengan menggunakan autoventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sinus venosus, yaitu ruangan tambahan dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak memiliki jaringan otot. Fungsinya adalah untuk menampung darah yang mengalir dari vena vertial, autorior, dan fostoner melalui vena hepatikal. Yang keempat, yaitu bulbus arteriosus, yaitu ruangan yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai kapasitor menjaga aliran darah terus-menerus ke lengkungan insang. Nah, untuk yang kedua yaitu arteri. Arteri merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga adalah vena. Vena merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada ikan juga. Fungsinya sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar daripada arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif berkontraksi, sehingga dapat memompa darah hingga ke jantung. Untuk yang terakhir yaitu kapiler. Kapiler adalah tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara sel dengan jaringan atau zat. Sirkulasi darah ikan dimulai dari darah. Darah seluruh tubuh yang mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus, lalu akan masuk ke atrium jantung. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk ke ventrikel. Dari ventrikel, darah akan dialirkan menuju ke konus arteriosus, kemudian menuju ke aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepas gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Dari kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang mengandung banyak oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah yang mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa ke jantung melalui vena, kava, dan sinus venus. Thank you. Bye-bye.